Yohanes, dalam bahasa Yunani Ioannes, Tuhan adalah baik atau pemurah, adalah salah satu dari ke-12 Rasul Yesus Kristus. Ia adalah putra dari Zebedeus, ibunya diyakini bernama Salome. Yohanes adalah saudara dari Rasul Yakobus yang juga termasuk ke-12 Rasul. Di dalam Injil, Yohanes dan Yakobus disebut Boanerges yang berarti anak-anak guru. Tradisi mempercayai dia adalah penulis dari beberapa buku dalam Alkitab, Injil Yohanes, 3 surat, yaitu surat 1 Yohanes, surat 2 Yohanes, surat 3 Yohanes, dan Wahyu kepada Yohanes. Yohanes digoreng di dalam bak minyak mendidih di Roma, tetapi karena Tuhan masih ingin memakai Yohanes lebih lanjut, maka keajaiban terjadi sehingga walaupun ia telah digoreng hidup-hidup, ia masih bisa hidup terus. Tetapi akhirnya ia dibuang dan diasingkan ke Pulau Patmos untuk kerja paksa di tambang batu bara. Pada saat ia berada di sana, ia mendapatkan wahyu dari Allah sehingga ia bisa menulis kitab Wahyu. Kemudian ia dibebaskan dan akhirnya kembali menjadi uskup di Edesa, sekarang di wilayah Turki. Ia adalah satu-satunya rasul yang mencapai usia lanjut dan meninggal dengan tenang. Nah, Jesiers, sekarang kita akan membahas tentang sebuah fakta Alkitab, yaitu tentang Pulau Patmos. Buat kalian yang menginginkan kisah sejarah dari para rasul Tuhan Yesus, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya ya, karena kita akan membuat video tentang kisah mereka segera. Kaisar Roma yang merupakan saudara Titus bernama Domitian. Titus adalah seorang jenderal yang berbakat, putra dari Vespasian yang juga merupakan seorang yang hebat dalam perang. Titus adalah orang yang memimpin tentaranya dalam menghancurkan Yerusalem ketika ayahnya dipanggil untuk menjadi Kaisar Roma. Kaisar Domitian adalah seorang penguasa yang kejam dan haus darah. Dia adalah Kaisar Roma yang pertama yang memerintahkan seluruh taklukannya untuk menyebut dia sebagai Tuhan dan Allah kami. Dia adalah Kaisar Roma yang pertama kali membuat patung dirinya dan menempatkannya di seluruh tempat ibadah. Dan di dalam masa penganiayaan Domitian, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Patmos hanyalah salah satu tempat pembuangan dari banyak tempat pembuangan yang dimiliki oleh Domitian untuk orang-orang yang mendapat murkanya. Pulau Patmos terletak di lepas pantai barat Turki, kira-kira 80 km sebelah barat daya Efesus. Pulau kecil di Laut Aegea ini merupakan bagian dari prefektur Dodecanus atau gugusan pulau-pulau kecil Yunani. Dengan luas wilayahnya 34,6 km persegi dan populasi saat ini kurang lebih 3.000 jiwa. Titik tertinggi dari pulau ini yaitu Profitis Ilias dengan ketinggian 269 meter di atas permukaan laut. Pulau Patmos merupakan pulau vulkanik yang menyajikan pemandangan indah, sebagian besar berbatu dan banyak pohon-pohonan. Dan tentu saja, Yohanes saat dibuang di Patmos tidak memakai belenggu tanpa penjaga ataupun dikurung dalam sebuah penjara. Dia memiliki akses yang bebas untuk menjelajahi seluruh pulau kecil itu. Tempat yang keras itu, tempat yang sangat cocok bagi dia ketika dia melihat sebuah penglihatan yang mulia yang disebut Wahyu Yesus Kristus. Setelah wafatnya Yohanes, sekitar tahun 100 Masehi, beberapa basilika didirikan oleh orang Kristen di Pulau Patmos. Di antaranya, Grand Royal Basilica untuk menghormati Santo Yohanes dibangun sekitar 300-350 di lokasi Monastery of Saint John the Theologian atau Biara Santo Yohanes Sang Teolog berdiri saat ini. Sekitar abad ke-7 sampai ke-9, pulau ini diserang oleh orang Muslim di mana Grand Basilica dihancurkan. Pada abad ke-11, Kaisar Bizantin, Alexios I Komnenos, memberikan otoritas penuh kepada Reverend Father Christodoulos atas Pulau Patmos, termasuk izin mendirikan biara di pulau itu. Pembangunan biara dimulai pada tahun 1101. Penduduk berkembang dengan tambahan imigran dari Kekaisaran Bizantin yang lari setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 dan imigran dari Pulau Kreta setelah jatuhnya Kandia pada tahun 1669. Pulau ini kemudian di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman selama bertahun-tahun, tetapi mendapatkan hak-hak istimewa, terutama berhubungan dengan perdagangan bebas pajak oleh biara yang disahkan dengan dokumen Kekaisaran Ottoman yang disimpan di perpustakaan. Pada tahun 1912, berkaitan dengan Perang Turki-Italia, pasukan Italia menduduki seluruh kepulauan Dodecanus termasuk Patmos. Italia tetap berkuasa sampai tahun 1943 ketika Nazi Jerman mengambil alih pulau ini. Pada tahun 1945, pasukan Jerman meninggalkan pulau ini dan Patmos berdiri sendiri sampai tahun 1948, ketika bersama seluruh kepulauan Dodecanus masuk ke dalam negara Yunani merdeka. Jika suatu saat nanti Jesiers wisata ke Pulau Patmos, pasti setuju bahwa Patmos yang paling utara dari kepulauan Dodecanus merupakan latar belakang yang ideal bagi buku Wahyu di Alkitab. Pegunungan vulkanis yang tinggi dan ngarai-ngarai curam berbatasan dengan perbukitan hijau yang rata dan padang rumput berbunga yang terpanggang teriknya matahari Laut Aegea.
Patmos telah dianggap suci hampir sejak tibanya para pemukim pertama dari Asia Kecil sekitar 4.000 tahun yang lalu. Para penghuni yang mula-mula ini memilih daerah tertinggi kedua di pulau itu sebagai lokasi kuil penyembahan Artemis, sang dewi perburuan. Pulau ini pernah menikmati sedikit masa kejayaan pada akhir tahun 1800-an sewaktu beberapa warga negaranya menjadi pemilik salah satu armada perdagangan terkaya di Laut Tengah. Armada tersebut telah secara tak langsung menjadi penyebab sebuah invasi baru. Pada tahun 1970-an, beberapa orang kaya di dunia menyadari bahwa pulau yang pada dasarnya sudah terlupakan ini ternyata menyimpan keindahan serta murah harga tanah dan rumahnya. Mereka memugar banyak rumah-rumah mewah tua milik para saudagar laut tersebut, lalu diiringi pembangunan fasilitas pelabuhan yang baru, Patmos pun dicantumkan ke dalam peta wisata. Sejauh ini, Patmos masih luput dari serbuan wisatawan yang nyaris merusak pulau-pulau Yunani lainnya. Alasan utamanya adalah tidak adanya bandara dan keteguhan para biarawan agar sebagian besar pulau ini tetap merupakan tempat suci. Tempat ini terkenal karena disebut dalam kitab Wahyu di Alkitab Kristen yang ditulis Rasul Yohanes. Pendahuluan di kitab itu menyatakan bahwa ketika berada di pulau ini, Yohanes menerima dan mencatat wahyu dari Yesus Kristus. Karenanya, Patmos menjadi tempat ziarah bagi orang Kristen. Pengunjung dapat melihat gua tempat Yohanes menerima penglihatan atau wahyu, Cave of the Apocalypse atau Gua Wahyu, dan sejumlah biara di pulau ini yang didedikasikan kepada Rasul Yohanes.